Langsung Silakan. dimulai aja, Bu. Iya, dimulai aja. Silakan. Siapa itu yang apa? Siapa yang mau kelompok dua siapa? Saya, Bu, sama Oh iya. Agung. Oh, Chandra. Oke, Chandra. Chandra, Bu. Silakan. Baik, bentar. Chandra Go sama siapa? Sendiri. Sama Agung Santoso, Bu. Saya, Bu. Oh, sama. Ya, oke, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kemampuan untuk bisa bergabung dalam mata kuliah teknologi pembelajaran. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah dan berada dalam kesehatan. Baik, pada kesempatan kali ini saya kelompok 2 Budi Chandra NPM 31918 bersama rekan saya Agung Santoso 3191008. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan berkaitan dengan sejarah perkembangan teknologi pembelajaran. Namun sebelum langsung kepada sejarah perkembangan, akan terlebih dahulu saya sedikit mengulas tentang apa sih yang dimaksud dengan teknologi dan kemudian apa yang dimaksud dengan pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan teknologi? Teknologi itu didefinisikan secara luas, yaitu cara atau kegiatan yang memungkinkan manusia mengubah dan mengutak-atik terhadap lingkungan hidupnya. Nah, itu artinya secara luas. Mungkin secara sempitnya dulu teknologi itu dipahami tentang sebuah kemajuan di bidang digital, mungkin lebih kenalnya. Nah, secara luasnya didefinisikan yaitu yang memungkinkan manusia itu untuk mengubah dan mengutak-atik lingkungan kehidupan. Kehadiran teknologi pun sudah mempengaruhi masyarakat dan lingkungan sekitar seiring berkembangnya zaman. Karena teknologi itu digunakan untuk membantu memecahkan masalah manusia dan dapat membantu dalam beberapa hal seperti dalam pendidikan dan lain sebagainya. Perlu diketahui juga bahwa teknologi ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, di mana yaitu memiliki kata yaitu teknologia, yang memiliki arti itu systematic treatment, atau dengan kata lain sesuatu yang secara sistematis. Sedangkan tekne yang mendasari kata tersebut memiliki arti skill atau keahlian atau keterampilan ataupun ilmu. Pada abad ke-20, nah, teknologi ini barulah diartikan yaitu secara luas, gitu. Yaitu cara atau kegiatan yang memungkinkan manusia mengubah dan mengutak-atik lingkungannya. Nah, maka pada masa sekarang teknologi itu berkembang dengan sangat cepat. Dari berbagai sektor telah memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk membantu kegiatan kehidupan manusia. Nah, berikut beberapa manfaat terkait dengan teknologi, yaitu yang pertama bisa digunakan oleh berbagai kalangan. Nah, jadi dengan teknologi itu semua kalangan bisa menggunakannya, baik dari anak kecil, mungkin kita bisa lihat sekarang anak kecil itu sudah
sangat pintar gitu menggunakan berbagai macam teknologi. Nah, maksud dari yang kecil sampai yang tua bahkan ya. Dan kemudian dari berbagai kalangan pun dari yang kehidupannya menengah bawah sampai menengah ke atas bisa menggunakan teknologi dan merasakan manfaatnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu bisa dengan mudah dioperasikan. Jadi teknologi itu adalah sesuatu hal yang memudahkan manusia juga dan mudah dioperasikannya gitu. Kemudian yang ketiga bisa membantu dan mempermudah kegiatan manusia. Ini yang paling sangat dirasakan manfaat terkait teknologi itu, yaitu mempermudah kegiatan manusia. Kemudian yang keempat itu bisa meringankan pekerjaan yang sangat berat. Nah, mungkin dulu ketika belum ada teknologinya masih rendah gitu, ketika guru pergi ke sekolah gitu, nah masih membawa banyak buku gitu untuk diajarkan. Dan sekarang dengan teknologi yang sangat cepat perkembangannya, sekarang tidak lagi membawa buku yang berat gitu, cukup dengan mungkin dengan HP atau dengan laptop, nah, bisa meringankan pekerjaan guru gitu, tidak mesti banyak bawa buku dan lain sebagainya. Kemudian pengertian pembelajaran. Apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran? Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan terhadap peserta didik. Nah, dengan kata lain, pembelajaran juga merupakan proses untuk membantu peserta didik agar belajar menjadi lebih baik. Kemudian ada salah satu tokoh yang memukakan pendapatnya terkait dengan pembelajaran, yaitu oleh Jacques, yaitu beliau berpendapat bahwa pembelajaran itu adalah perangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Kemudian lebih lanjut beliau mengungkapkan teorinya lebih lengkap, mengatakan bahwa pembelajaran yang dimaksud untuk menghasilkan belajar, situasi eksternal harus dirancang sedemikian rupa untuk mengaktifkan, mendukung, dan mempertahankan proses internal terdapat setiap peristiwa belajar. Nah, tujuan dari pembelajaran ini merupakan arah yang ingin dituju untuk dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran, baik itu perilaku, kompetisi spesifik, aktual, dan sesuai dengan yang diharapkan terjadi atau dikuasai siswa atau peserta didik yang telah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. Kemudian selanjutnya, apa sih teknologi pembelajaran? Setelah yang kita sampaikan tadi, bahwa teknologi itu adalah segala sesuatu yang memudahkan kegiatan manusia, dan pembelajaran juga sebuah proses interaksi gitu, yang dilakukan oleh guru, siswa, dan melibatkan hal-hal lainnya. Kemudian teknologi pembelajaran merupakan proses yang kompleks dan terpadu, melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan pemecahan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut semua aspek belajar manusia. Teknologi tadi dijelaskan bahwa pada hakikatnya adalah bebas nilai. Namun penggunaannya akan syarat dengan aturan nilai dan estetika. Nah, teknologi dapat ditemukan di mana saja dan ditemukan teknologi untuk membantu memecahkan masalah manusia terkait dengan pembelajaran juga. Maka penggunaan teknologi pun harus mempertimbangkan norma dan nilai yang berlaku agar dapat berproses dengan mudah.
Nah, cara pandang tersebut melandasi langkah gerak teknologi pendidikan dalam dunia pendidikan. Nah, teknologi pembelajaran ini pun juga bisa disebut dengan teknologi pendidikan yang memiliki pengertian menurut beberapa tokoh, yaitu yang pertama ada menurut Nasution. Beliau mengemukakan pendapatnya bahwa teknologi pendidikan adalah media yang lahir dari perkembangan alat informasi yang digunakan untuk tujuan pendidikan. Nah, teknologi pendidikan adalah pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem-sistem, teknik, dan alat bantu untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar. Nah, definisi awal dari teknologi pendidikan yaitu pada tahun 1920 bahwa teknologi pendidikan ini dipandang sebagai media pembelajaran visual yang berupa film, gambar, dan tampilan media yang merupakan untuk menampilkan suatu mata pelajaran. Kemudian menurut AECT pada tahun 1977, nah, teknologi pendidikan adalah proses kompleks yang terintegrasi meliputi orang, prosedur, gagasan, sarana, dan organisasi untuk menganalisa masalah dan merancang, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah dalam segala aspek belajar manusia. Dari beberapa pendapat ini dapat disimpulkan bahwa teknologi pendidikan adalah suatu cara untuk meningkatkan aktivitas belajar dengan menggunakan media dan pendayagunaan teknologi yang didesain secara sistematis. Kemudian yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Agung. Silakan kepada saudara Agung. Ya, baik. Selanjutnya akan bahas tentang sejarah perkembangan teknologi pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, teknologi pembelajaran itu sudah dikenal oleh banyak orang dari ribuan tahun yang lalu. Teknologi pembelajaran ini awalnya diartikan sebagai salah satu cara yang digunakan untuk mencari permasalahan yang ada di dalam pendidikan, serta untuk mencarikan suatu solusi yang cukup tepat untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam pendidikan tersebut. Nah, sampailah kepada digunakannya sebagai media komunikasi antara guru dengan siswa, yang tidak lain ini untuk bertujuan memperlancar kegiatan pembelajaran. Perkembangan teknologi dalam pembelajaran ini digunakan untuk menciptakan kesantunan siswa. Teknologi pembelajaran berkembang pertama kalinya di Amerika Serikat. Nah, awal berkembangnya teknologi pembelajaran itu pada tahun 1920. Nah, pengajaran secara visual merupakan pembelajaran yang pertama kali. Nah, pada tahun tersebut, pengajaran visual dapat dikatakan sebagai alat yang digunakan untuk memberikan suatu yang bersifat visualisasi terhadap siswa. Yang dimaksud media visual di sini berfungsi untuk supaya menarik minat atau perhatian siswa dan menggambarkan fakta-fakta yang mungkin dapat lebih mudah untuk dicerna dan diingat oleh siswa jika disajikan di dalam bentuk visual ini. Nah, perubahan teknologi dari tahun ke tahun itu sangatlah besar, karena pada tahun berikutnya para ahli ini sudah mengeluarkan pendapatnya tentang berbagai metode yang digunakan dalam teknologi pembelajaran. Salah satunya adalah metode ceramah. Metode ceramah ini adalah metode utama dalam melakukan pembelajaran. Seorang guru diharuskan untuk lebih aktif dalam memberikan suatu materi. Yang selanjutnya ada metode tanya-jawab, yang mana dalam metode ini siswa diharuskan lebih aktif daripada gurunya. Nah, pada metode ini seorang guru hanya bertugas sebagai fasilitator untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari siswa. Kemudian ada juga metode penugasan, yang mana metode ini merupakan kumpulan soal-soal yang diberikan oleh guru kepada siswanya.
Nah, pada metode ini, guru memanfaatkannya sebagai pengambilan nilai terhadap setiap siswa. Nah, di Yunani terdapat suatu golongan yang bernama Sofi. Golongan tersebut menyampaikan teknologi pembelajaran dengan berupaya agar masyarakat dapat memahami berbagai teknik dan cara dalam suatu pembelajaran yang ada di sana. Selain itu, di dalam menyampaikan suatu bahan pembelajaran harus disampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Nah, setelah penyampaian bahan pembelajaran tersebut dilakukan, kemudian muncullah suatu perdebatan tentang pembelajaran yang terkait, maka disitulah bisa disebut sebagai kegiatan belajar. Di Amerika Serikat juga sejarah teknologi berkembang dari museum sekolah. Pada waktu itu ada seseorang yang merubah satu ruangan di sekolah menjadi ruangan yang dipenuhi dengan pameran visual, yang di dalamnya terdapat gambar-gambar yang berkaitan dengan pelajaran. Selain gambar juga ada beberapa buku-buku pembelajaran yang dapat digunakan oleh siswa. Nah, hal ini tidak bisa ubah guru sebagai sumber belajar. Si guru harus tetap menjelaskan pada siswa-siswa tentang apa-apa yang ditampilkan dalam visualisasi itu. Kemudian di tahun 1950 sampai dengan 1995 ini terdapat pembaruan dalam teknologi pembelajaran. Salah satunya adalah dengan adanya kemunculan komputer dalam pembelajaran. Pertama kalinya komputer ini digunakan dalam bidang pendidikan adalah pada tahun 1980. Semua orang berusaha memanfaatkan komputer ini secara baik dan sistematis guna mencapai suatu tujuan pembelajaran. Masyarakat umum sangat antusias dalam menggunakan alat yang dinamakan komputer. Dan pada awal tahun 1983 ini, penggunaan komputer yang dipakai untuk pembelajaran sudah mencapai 40% dari beberapa sekolah dasar dan 75% dari beberapa sekolah menengah. Banyak juga guru yang sangat menyukai adanya keberadaan komputer pada saat itu, dikarenakan komputer dapat melakukan beberapa fungsi seperti mengetahui informasi tentang perubahan dalam sistem pendidikan pada tahun tersebut. Sangat berbeda pada tahun 1990, di mana komputer itu mempunyai dampak yang sangat besar terhadap pembelajaran di setiap sekolah. Nah, salah satu dampaknya yang sering muncul di kalangan masyarakat yaitu kurangnya interaksi sosial terhadap sesama individu. Kalau zaman sekarang dibilangnya no life, antisosial. Jadi dia asik dengan dunianya sendiri di media sosial. Ini menyebabkan antisosial kita jadi muncul. Nah, di Indonesia sendiri itu sampai saat ini pun sudah sangat banyak teknologi pembelajaran baru. Contohnya seperti laptop, proyektor, dan sebagainya. Laptop merupakan sumber teknologi pembelajaran yang dapat dibawa kemana saja dan bersifat praktis, juga tidak seperti komputer yang hanya bisa ada di dalam satu ruangan. Selain itu juga laptop harganya sangat terjangkau. Sedangkan proyektor merupakan fasilitas di setiap penyampaian materi dan gunanya adalah untuk mempermudah guru. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kan Agung yang menyampaikan terkait dengan sejarah teknologi pembelajaran. Mungkin selanjutnya akan kami buka sesi pertanyaan kepada teman-teman semua yang ingin bertanya atau ingin menyanggah atau ingin menambahkan, persilakan. Salman? Udah boleh bertanya belum? Ya, silakan, Saudari Putri Novianti. Gimana, Saudara Putri, jadi bertanya?
Saya Putri Novianti, 3119 Kota. Kedengeran nggak? Lagi hujan. Dikit deh, soalnya ada Saya mau bertanya tentang manfaat teknologi pendidikan tadi seperti yang dipresentasikan Saudara Chandra, itu ada manfaat teknologi nomor 3. Terus yang ingin saya tanyakan adalah manfaat teknologi pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru, karena seperti yang kita ketahui kompetensi guru itu kan berbeda-beda gitu. Terima kasih. baik. Ada lagi yang bertanya? Pertanyaannya diketik di chatting ya. Siap, Bu. Ya. Bagaimana teman-teman semua? Ada yang mau ditanyakan kembali? Oke, sharing mungkin ya, Bang Chandra. Siap, silakan, Saudara Salman. Oke, baik, makasih. Tadi kan fungsi dari teknologi pembelajaran tentu untuk mencari permasalahan yang ada ya, mencari solusi ya, untuk mencarikan solusi yang cukup tepat tadi yang disampaikan oleh Saudara Agung di awal tentang sejarah. Nah, apalagi tadi yang disampaikan bahwasanya perkembangan teknologi pada saat ini semakin cepat ya, tentu kita perlu adaptif dalam menghadapinya. Nah, yang saya ingin tanyakan pada saat ini tentu peran teknologi itu kan besar. Tapi faktanya malah kita sebagai pelaku malah banyak mengeluh dengan kondisi tersebut. Bahkan tidak sedikit dari mahasiswa pembelajaran dengan jarak jauh seperti ini susah ditangkap, susah dipahami gitu. Nah, yang mau saya tanyakan ini karena ketidakmampuan kita dalam adaptasi terhadap perkembangan teknologi ya, atau karena hal-hal yang demikian seperti itu. Jadi kan seharusnya kita adaptif ya, tapi nyatanya bahkan dengan majunya teknologi ini malah kita tidak mau beradaptasi dengan kemajuan ini gitu. Bahkan kita sering menolak, kan? Bahkan anak-anak sekolah, orang tua, bahkan guru, yaitu banyak yang sulit dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi pada saat ini. Seperti itu. Ya, jadi bagaimana menghadapi dari kita mungkin dari mereka-mereka yang banyak mengeluh dengan kemajuan teknologi ini, yang memang seharusnya kan kita harus adaptif dengan perubahan ini, gitu. Apalagi kemajuan-kemajuan yang tadi disampaikan. Kemudian yang kedua, tadi pengertian pembelajaran disampaikan Saudara Chandra tentang perubahan sikap. Di antaranya perubahan sikap, ya kan? Nah, itu yang mau saya tanyakan dengan pembelajaran yang berbasis teknologi, ya itu bagaimana metode yang tepat untuk menurut pandangan dari pemakalah adalah merubah sikap peserta didik melalui teknologi pembelajaran ini. Ya, demikian. Bagaimana, Saudara Agung ingin menjawab? Untuk duluan, Chan. Mungkin saya coba menjawab pertanyaan dari Putri Novianti ya, tadi berkaitan dengan manfaat teknologi, kemudian bagaimana manfaat teknologi pendidikan itu untuk kompetensi guru ya, begitu ya, Putri Novianti. Kalau menurut saya terkait dengan teknologi pendidikan itu, yaitu dengan salah satunya itu dengan apa, berkaitan dengan kompetensi guru, yaitu mengadakan seminar-seminar mungkin atau pelatihan-pelatihan dengan hal semacamnya gitu, sehingga dengan adanya hal tersebut membantu gitu menyelesaikan masalah-masalah terhadap kompetensi apa saja yang belum dimiliki oleh para guru, atau kompetensi yang belum dimiliki atau masih belum dipahami oleh para guru, sehingga diadakanlah pelatihan ataupun seminar dan lain sebagainya.
Mungkin itu bagaimana Saudari Putri Novianti? Saudari Putri, halo. Ya, Chan. Bagaimana? Maksudnya apa belum puas atau masih ada yang disanggah atau bagaimana? Atau barangkali ada teman-teman yang lain ingin menambahkan atau lain sebagainya atau ingin menyanggahnya, sangat dipersilahkan. Tadi Saudara Salman, maaf, bisa diketik ya pertanyaan soalnya ada gemuruh di sini jadi suaranya agak kurang jelas. Maaf. Atau ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Atau ada yang mau ditambahkan oleh Bu dosen terkait pertanyaan Putri Novianti tadi? Chan, bisa di ini lagi nggak, Chan? Gimana? Bisa diulangi lagi nggak jawabannya? Maaf, maaf. Tadi ada arahan. Maaf. Baik. Tadi berkait dengan pertanyaan Saudari Putri itu manfaat teknologi pendidikan untuk meningkatkan kompetensi guru. Kalau menurut saya yaitu dengan adanya teknologi pendidikan itu dengan adanya pengadaan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan, di mana kan tadi teknologi itu dipahami sebagai salah satu untuk memecahkan masalah atau mencarikan solusi gitu terkait suatu permasalahan gitu. Dan mungkin terkait dengan kompetensi guru ada hal yang belum dimiliki atau ada hal yang belum dipahami sehingga salah satu teknologi pendidikan itu adalah dengan mengadakan pelatihan-pelatihan ataupun seminar-seminar terkait dengan kompetensi yang belum dimiliki oleh para guru atau kompetensi yang belum dipahami gitu oleh para guru. Juga dengan adanya pelatihan tersebut atau dengan adanya seminar tersebut bisa menjadi sebuah solusi untuk meningkatkan kompetensi guru. Itu mungkin dari saya. Gimana? Jelas Putri Novianti? Terima kasih, Chandra. Mungkin Saudara Agung mau menambahkan? Ya, teman-teman yang lain apa tadi terkait pertanyaan Salam Agung gimana Gung? Baik, mungkin saya sedikit sharing juga ya, mungkin bukan jawaban lah terkait dengan pertanyaan Salman. Nah, dengan perubahan teknologi yang semakin cepat pada zaman masa kini gitu atau zaman sekarang, seharusnya masyarakat itu harus masyarakat sekolah menjadi langkah meningkatkan proses pembelajaran. Nah, namun faktanya malah banyak keluhan dan kekurangan dalam proses pembelajaran. Seharusnya prinsip adanya teknologi dan caranya menggunakan. Mungkin apa ya? Kalau mungkin dengan perkembangan teknologi itu juga seharusnya
tadi juga disampaikan bisa dirasakan oleh kalangan bawah sampai kalangan ke atas gitu ya. Namun dengan kondisi yang mungkin saat ini juga kali ya, penggunaan teknologi mungkin ada yang merasa itu semakin ribet gitu sistem pembelajarannya gitu kan. Padahal teknologi itu sendiri itu adalah salah satu langkah untuk memudahkan gitu loh. Namun masih ada yang beranggapan teknologi itu adalah sesuatu yang mempersulit. Mungkin nggak usah jauh-jauh gitu lah ya. Itu sendiri terkadang belum mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Mungkin dengan sekarang coba apa-apa online gitu ya kan, kalau nggak ngikutin perkembangan zaman gitu pusing juga gitu kan. Tapi ya gitu, salah satu cara memudahkan itu yaitu dengan sistem online yang jaraknya jauh membuat semakin dekat gitu kan. Nah, manfaatnya salah satunya gitu. Ya itu mah kembali kepada pribadinya gitu. Kalau nggak mau mengikuti perkembangan zaman, maka dia akan tertinggal dengan zaman itu sendiri gitu. Ya akan tenggelam lah gitu bahasanya. Nah, kemudian lost learning. Istilah lost learning dan game learning itu gimana Mas? Ini Chan, yang harusnya teknologi menjadi media memudahkan dalam proses pembelajaran, malah teknologi ini bagi anggapan banyak orang tua, ya bahkan diteliti salah satunya dari itu bahwasanya ada 2 anak kembar nih, masalah utama pada saat pembelajaran jarak jauh. Kan harusnya teknologi memudahkan ya, memajukan proses pembelajaran. Tapi malah ada 2 masalah ini, yaitu lost learning. Jadi anak-anak kayak pembelajarannya semakin jauh dari prinsip utamanya gitu, menangkapnya semakin jauh. Kemudian yang kedua, ya game learning, malah mainnya keseringan game gitu. Jadi, nah itu yang mungkin jadi utamanya. Kalau tadi dibilang Chandra mungkin pendapat itu kembali ke masing-masing, ini sedikit saya sharing aja gitu ya. Faktanya gitu, ketika sharing dengan wali murid ya, itu dari kelas 1 sampai kelas 6 ya, ketika ditanya melalui media pembelajaran jarak jauh atau tatap muka, semua hampir serentak menjawab dengan tatap muka gitu. Itu kan tanda sebagai bahwa kalau menurut saya ya kita pelakunya ini belum mampu dalam beradaptasi teknologi tersebut gitu. Nah itu kalau di analogikakan seperti itu ya. Jadi kalau menurut saya kalau masing-masing memang tentu, tapi mayoritas sepertinya masih belum mau beradaptasi gitu. Mungkin demikian. Mungkin bisa ditambahkan. Mungkin gini kali ya. Mungkin kalau untuk anak sekolah dasar mungkin ya, menurut Salman mungkin ya. Ya mungkin terkait penggunaan teknologi itu sendiri kan orang tuanya juga kebingungan mungkin ya dengan aktivitas orang tuanya gitu. Dalam hal ini dalam masa pandemi ini kan mau nggak mau orang tua harus ikut juga gitu kan, mendampingi anaknya dalam belajar gitu. Mungkin anaknya belum ngerti gitu terkait teknologi itu gitu dalam pembelajaran itu sendiri. Sekarang mungkin kurangnya edukasi juga mungkin terhadap wali murid itu sendiri gitu. Bahkan mungkin menjadi suatu kesulitan juga gitu, di mana orang tuanya mungkin harus bekerja gitu, nggak bisa mendampingi anaknya juga gitu. Tapi mungkin kalau untuk sekolah SMP atau SMA mungkin nggak terlalu kaku lagi lah menggunakan teknologi gitu kan. Yang mungkin kesulitannya itu yaitu untuk anak sekolah dasar ini gitu, banyak orang tua yang mengeluhkan gitu kan. Ya itu tadi di mana orang tua juga harus ngikut ngambil peran gitu dalam hal tersebut, sehingga menjadi kesukaran gitu untuk menganggap dengan teknologi pendidikan. Ini tuh sih menurut saya. Baik, terima kasih Chandra. Nah, paling cuma tambahkan saja, kalau menurut saya penyakit ini bukan hanya di kalangan SD ya,
bahkan SMP, SMK, bahkan perkuliahan mungkin itu juga sama gitu ya. Karena ketika kemarin sosialisasi di awal saja, ketika dengan Bu Maria Ulfa dengan teman-teman kelas angkatan 2019, itu mayoritas mereka mengatakan mau tatap muka gitu. Itu kan kalau menurut saya berarti kita nggak mau adaptif dengan teknologi, perkembangan teknologi. Itu kalau yang saya pahami gitu. Mungkin seperti itu. Makasih Chandra, Syukron. Mungkin ada tambahan dari Agung? Cukup. Syukron. Pak Chandra mau menambahkan dong. Iya, silakan. Dari jawaban Pak Chandra yang tadi itu dari pertanyaan saya, jawaban itu pelatihan dan seminar, betul nggak? Iya. Kalau menurut saya itu lebih ke cara-cara atau langkah-langkah dalam peningkatan kompetensi guru itu sendiri. Sedangkan yang saya tanyakan itu dari teknologi pendidikan dalam peningkatan kompetensi ini manfaatnya yang dirasakan guru ataupun dari peserta didik itu sendiri itu. Bisa dipahami nggak? Jadi kan, bukan cara atau langkah, tapi manfaat dari teknologi ini dalam peningkatan kompetensi guru. Boleh nambahin nggak, Wati? Pertanyaan apa? Silakan kok. Wati. Silakan kok. Yang Wati tanyain kan manfaatnya bagi guru dan peserta didik ya? Teknologi itu manfaat teknologi. Iya, manfaat teknologi. Jadi kalau menurut saya itu manfaatnya sebenarnya banyak banget gitu ya. Pertama, dengan teknologi kita itu lebih mudah menjangkau apapun gitu. Contohnya ya Zoom ini gitu kan, yang kerja di kota A, B, C gitu, bahkan sampai keluar kota, bahkan kita ngerasain sendiri dosen kita ada yang di luar negeri gitu kan, kita tetap belajar dengan teknologi itu gitu kan, itu kan memudahkan kita gitu kan, memudahkan cara belajar kita, terus manfaatnya ya banyak banget gitu. Terus kalau untuk peserta didik gitu ya, itu terkadang mohon maaf ada, apalagi sekarang kan kita lagi blended learning ya, jadi banyak belajar itu dengan teknologi, menggunakan teknologi gitu. Jadi salah satunya yaitu dimasukkan ke channel YouTube kayak yang seperti kelas kita gitu kan. Nah, nanti seumpama kita mau mengulang gitu kan, itu bisa diulang lagi. Nah, untuk mohon maaf misalnya ada peserta didik yang mungkin daya tangkapnya agak lemah gitu kan. Nah, dengan teknologi dimasukkan ke video YouTube atau video gitu kan, nah itu dia bisa mengulang gitu kan, itu manfaat juga kan buat si peserta didik gitu kan, apalagi sekarang JPL-nya itu dikurangi karena tatap muka pun terbatas gitu kan, jadi banyak banget gitu. Ada lagi kalau menurut saya gadget itu gitu kan, sebenarnya itu ya ada manfaatnya, ada mudorotnya juga gitu kan. Tapi itu sebagaimana kita aja gitu. Smartphone for smart people gitu. Jadi gimana kita menggunakannya aja gitu. Ya buktinya dengan internet kita di rumah hujan-hujanan gitu kan. Mau pesen apa? Yang nggak ada gitu kan. Belajar sambil belajar, oke. Sambil pesen makan, oke. Gitu kan, jadi semua itu manfaatnya banyak banget, jangankan untuk pelajar dan guru gitu kan. Nah, kalau untuk kompetensi guru itu mohon maaf banyak sistem atau aplikasi yang sangat membantu. Misalnya kalau dulu mungkin guru itu penilaian mereka secara tertulis gitu kan, menghitung nilai rata-rata anak-anak itu pakai tulis. Nah, tapi sekarang dengan adanya aplikasi gitu kan, Statistiska gitu kan, kita bisa memasukkan nilai-nilai data-data dan pakai rumus keluar gitu. Jadi itu kan termasuk manfaat buat kompetensi si guru itu sendiri gitu sih, Wati. Kasih banyak kok jawabannya. Gimana Saudari Putri? Apa cukup puas atau masih kurang? Bagaimana teman-teman yang lain? Apa ada yang ingin menambahkan lagi atau ingin menyanggahnya? Atau apa? Dipersilahkan.
Ya, masih ada lagi yang lain? Kalau nggak ada, saya akan tambahkan beberapa informasi. Baik, baik. Kalau jika tidak ada lagi pertanyaan, Oke. kembalikan kepada dosen untuk kepada Ibu. Silakan. Oke, jadi tadi itu apa pertanyaannya bagus sekali. Udah dijawab sebenarnya sama Chandra maupun dibantu oleh Mbak Siti tadi ya. Oke, saya mulai aja. Memang pertanyaan dari Salman tadi benar itu. Bukan hanya lost learning ya, tapi lost generation malahan sekarang. Gara-gara, tapi itu bukan karena masalah apa, tapi ini disebabkan masalah pandemi. Nah, pandemi sebenarnya. Jadi bukan karena teknologi itu sendiri. Jadi gini, di negara kita itu ada undang-undang bagaimana caranya menggunakan jarak jauh belajar jarak jauh seperti ini nih. Itu nggak boleh 100%. Itu ada undang-undangnya dari Dikti. Ini untuk perguruan tinggi ya sudah keluar. Itu udah lama, udah 10 tahun yang lalu. Kalau kita mengadakan PJJ pembelajaran jarak jauh itu pakai komposisi 30% 70%. Jadi boleh hanya menggunakan 30% PJJ ini dengan Zoom ini atau dengan e-learning hanya 30%. 70% lagi harus tatap muka. Kenapa? Karena dengan bertatap muka, dengan berhadapan dengan mahasiswa, itu tuh secara psikologis ada kaitan loh antara dosen dengan mahasiswanya gitu loh. Nah, itu besar sekali pengaruhnya. Itulah sebenarnya mau mengajarkan nilai-nilai yang dibilangi Salman tadi, apalagi nilai-nilai keagamaan itu kan nggak bisa dengan Zoom itu. Merubah attitude orang nggak bisa dengan PJJ itu gitu loh. Jadi memang harus tatap muka gitu loh. Nah, makanya dikeluarkanlah peraturan itu. Nah, jadi selama ini dengan yang dimaksud dengan PJJ itu adalah 30%, 70%. Tapi ada juga waktu itu ada juga kampus yang mengadakan dibalik 70% dengan PJJ, 30% dengan tatap muka. Oke lah, masih ada tatap mukanya gitu loh. Itu masih bisa ditolerir ya. Tetapi karena pandemi itu nggak berlaku semua kan, termasuk dengan anak TK, termasuk dengan anak SD, SMP itu sayang sekali. Mau bagaimana? Makanya untuk anak TK dikatakan ini lost generation ini. Karena anak TK itu kan butuh bersosialisasi, butuh teman, ya kan? Soalnya dia di rumah dengan orang tuanya aja. Jadi dia kalau di TK dia kan ketemu temannya. Nah, itulah dibangunlah cara bersosialisasi, dibangun di situ gitu loh. Nilai-nilai dibangun di situ dengan pertemuan-pertemuan tadi, dengan adanya games, dengan adanya nyanyi-nyanyi macam-macam lah ya kegiatan anak TK gitu loh. Itu kan semuanya membangun mental mereka sebenarnya. Itu kan bukan hanya transfer of knowledge, nggak ada sebenarnya transfer of knowledge di situ, sedikit sekali. Tapi yang banyak itu adalah transfer of values itu, nilai-nilai itu tadi gitu loh. Jadi bagaimana dia berteman, jadi diperkenalkan ini teman loh, ini guru loh gitu loh. Nah jadi bagaimana caranya berbehave yang benar kepada gurunya kan diajarkan di TK. Nah itu kan nggak bisa diajarkan lewat begini nih, lewat dengan Zoom begini. Saya pengalaman banget, saya punya cucu ya, diajak berzoom, dia umur 5 tahun, ya lari-lari lah ke sana kemari, bagaimana? Nggak mau, padahal itu yang dihadapi gurunya cuma 3 orang cuman. Apalagi 30 atau 15 orang. Waduh, saya bilang, aduh pusing ini gurunya. Saya bilang, benar, kita juga mendampingi si anaknya lari ke sana, lari ke sini. Jadi padahal yang dihadapi gurunya 3 orang. Coba, bagaimana mengajarkan nilai-nilai di situ gitu loh. Karena agak sulit transfernya di situ nilai-nilai. Apalagi sikap yang baik, bagaimana cara bersalaman dengan guru yang gimana di situ nggak bisa kan. Nah itulah. Jadi itu yang dikatakan lost generation malahan. Jadi bukan hanya lost learning aja, tapi sudah masuk ke lost generation. Jadi anak-anak yang sekarang sedih deh. Kalau anak-anak itu masih TK, masih SD, aduh ini kapan ketemu temannya, kapan mau mengungkapkan kata-kata, kan perlu tuh mereka mengungkapkan kalimat-kalimat, kan perlu.
nggak bisa, bagaimana gitu loh. Jadi itulah itu memang makanya makanya ada undang-undang atau peraturan pemerintah seperti itu gitu loh. Nah, sekarang kita nggak bisa lagi ikut peraturan itu karena pandemi aja. Jadi mudah-mudahan setelah pandemi nanti sudah kembali lagi tatap muka. Jangankan itu ya, saya aja nggak ketemu mahasiswa dengan Anda ini secara psikologis nggak ada ikatan gitu loh. Karena kita nggak pernah bertatap muka, nggak pernah ketemu juga, mungkin nggak saling menegur karena yang kelihatan di sini cuma wajah-wajahnya aja. Ya kita kan nggak ingat ya, kalau ketemu di jalan berpapasan mungkin nggak saling menyapa gitu loh. Karena memang tidak ada ikatan secara psikologis itu nggak ada, karena tidak pernah ada tatap muka gitu. Nah, tapi coba deh kalau sudah pernah tatap muka itu beda sekali. Saya merasakan sekali karena kebetulan tahun lalu lah, semester lalu lah ya. Kebetulan di S2 itu ada kelas yang isinya cuma 12 orang. Saya sempetin datang pertama sekali, kenalan gitu. Itu rasanya aduh beda banget. Rasa bahagia, rasa seneng gitu loh, ketemu mahasiswa sekali itu doang. Setelah itu nggak ada lagi karena kita pakai Zoom aja gitu loh. Tapi itu jauh rasanya itu jauh sekali. Jadi memang terjadi ikatan secara psikologis itu terjadi gitu. Jadi enak sekali. Jadi udah kenal mahasiswanya, oh ini, jadi kita enak gitu. Jadi itu terasa sekali. Nah makanya pandemi ini tidak bisa kita katakan sesuatu yang sukses dalam penggunaan teknologi pembelajaran, nggak bisa juga. Karena ini pandemi ya, semuanya paham. Mau tak mau kita begini gitu loh. Jadi dipaksa dengan kondisi seperti ini. Nah, tapi kalau dalam keadaan normal hanya 30% menggunakan ini, 70%-nya tatap muka. Gitu. Jadi kira-kira itu tadi ya. Kemudian juga tadi itu yang dibilangin oleh Salman, itu sebenarnya bukannya kita tidak adaptif, enggak. Bukan masalah adaptif dan tidak adaptifnya kita terhadap teknologi sekarang ini gitu loh. Ya kalau dijejelin 100% ya gimana, kita pasti nggak mungkin. Tapi kalau dengan angka 30-70% itu adaptif sekali itu gitu. Jadi ya seperti itu. Dan juga misalnya di sini dalam perkuliahan ini kan nggak mungkin dibagi per kelompok-kelompok di sini gitu loh. Apa yang mau didiskusikan agak-agak sulit kan, terbatas. Banyak hal-hal yang membatasi. Nah, jadi belum lagi gangguan-gangguan yang terjadi selama PJJ ini, misalnya gangguan suara atau gangguan hujan tadi itu ya, itu tuh gangguan semuanya. Jadi banyak hal yang menyebabkan tidak lancarnya proses belajar mengajar dengan PJJ ini. Nah, itu juga harus menjadi catatan juga. Makanya bertemu langsung itu lebih dapat melihat wajah-wajah murid-murid kita. Misalnya kan kita kalau kita berdiri di depan kelas, kita kan bisa langsung melihat, oh ini wajah yang sudah paham nih, ini wajah yang belum paham gitu, oh ini wajah yang lagi ngelamun, itu kelihatan gitu loh. Itu kelihatan banget kalau di depan kelas. Coba aja nanti Anda jadi guru, itu jelas sekali. Kita tahu aja, oh dia lagi ngelamun nih, ketahuan aja gitu. Oh ini lagi pikirannya lagi nggak di sini, atau lagi mengerjakannya, itu kelihatan sekali. Jadi itu kalau secara tatap muka gitu, itu jelas sekali. Tapi di sini nggak jelas, nggak begitu jelas, nggak bisa kita melihat itu secara jelas, tuh nggak bisa. Bahkan mahasiswa saya yang tadi pagi saya ngomong, ayo kenapa ini kok ditutup videonya gitu. Oh saya lagi nyuci baju Bu, kan coba. Terus bilang, emang sekarang lagi nggak kuliah. Artinya kita kuliah di sini, artinya kita kan berada di dalam kelas. Nah, kenapa Anda mencuci baju dalam waktu belajar ini gitu. Artinya, nah itu jadi nggak terkontrol gitu loh. Nah, tapi kalau di dalam kelas itu semuanya hadir, fisiknya ada di dalam kelas. Semuanya ada, itu lebih gampang mengontrolnya gitu. Tinggal melihat wajah-wajahnya aja gitu. Nah itu yang saya lihat tadi ya. Kemudian memang tadi dalam sejarahnya dikatakan bahwa memang tahun 1980 itu di Amerika itu sudah menggunakan komputer. Nah kita di Indonesia kapan?
Kita baru mengenal teknologi pendidikan itu tahun 1960, 80 itu baru mengenal. Baru dikirim 1 orang dari Indonesia untuk mempelajari teknologi pendidikan ke Indiana University ke Amerika. Baru 1 orang. Tahun 1980 coba. Berarti kita jauh sekali kan ketinggalan gitu loh. Nah, tapi sekarang ini nggak terlalu gap apa namanya pemisahnya itu gapnya itu nggak terlalu tinggi lagi sekarang gitu loh. Kalau dilihat dari apa namanya dari perkembangan teknologi pendidikan itu di Indonesia, contohnya sekarang ini departemen-departemen, misalnya departemen agama, departemen pendidikan, itu kan berbeda ya. Kemendikbud dengan Depak kan berbeda tuh. Jadi sekarang departemen Depak maupun Kemendikbud itu maupun departemen keuangan mau departemen mana gitu ya sudah mengirim stafnya untuk memperdalam teknologi pembelajaran ini, sehingga mereka banyak yang mengambil doktornya di teknologi pendidikan ini. Nah, dengan kalau doktor itu kan harus menghasilkan produk, baru bisa lulus doktor. Kalau enggak lulus dia gitu. Jadi penelitian dia tuh harus menghasilkan produk. Nah, itulah baru lulus dia jadi doktor. Jadi Departemen Agama dengan dikirimkannya staf kurikulumnya ya ke program teknologi pendidikan untuk mengambil doktor itu, dia keluar dengan satu produk. Produknya itu adalah membuat aplikasi dan modul untuk memberikan pelatihan kepada guru-guru Departemen Agama yang dibuat Departemen Agama dalam meningkatkan kompetensinya itu. Itu tadi yang pertanyaan Putri itu ya. Jadi dulu waktu sebelum dimanfaatkannya teknologi pembelajaran ini, jadi guru-guru dikirim ke Jakarta. Guru-guru dikirim ke Jakarta, yang bagian wilayah barat dikirim ke Jakarta. Bagian wilayah timur dikirim ke Makassar. Gitu loh. Jadi pusatnya timur dan barat gitu loh. Nah, dikirim gitu ya. Jadi semuanya dikirim, diadakan pelatihan gitu loh. Nah, untuk pelatihan itu bisa dilakukan sekitar 200 kali pelatihan gitu loh. Karena kan dibagi-bagi kan, berapa orang gitu dibagi, mungkin 1 kali pelatihan itu bisa menampung cuman 50 orang gitu loh. Nah, jadi dia ada berapa ribu gitu ya. Jadi akhirnya bisa ratusan kali gitu mengadakannya. Nah, sekarang dengan dikirimkannya, jadi sudah dihitung waktu itu dalam ini dalam penelitian si mahasiswa ini ya. Setelah dihitung biaya yang dikeluarkan untuk 1 kali workshop itu katanya itu mengeluarkan uang sekitar kurang lebih 200 juta. Nah, sekarang dengan dikirimkannya staf kurikulumnya itu mengambil doktor teknologi pendidikan, dia mengeluarkan satu aplikasi bagaimana cara memberikan workshop dengan online dengan aplikasi tersendiri. Jadi maksudnya aplikasi tersendiri itu hanya dia saja yang bisa pakai. Orang lain nggak bisa. Nah, jadi kayak gini nih, kayak kita di portal UID, itu yang berhak hanya orang UID saja. Orang lain nggak bisa ngelihat portal kita. Tapi kalau kita memakai Google Classroom, itu semua materi yang kita berikan itu disedot semua oleh Google. Jadi nggak ada hak cipta kita tidak terlindungi di situ. Nah, tapi dengan aplikasi tersendiri, UID punya portal, itu terlindungin semua kreativitas, inovasi dari dosen-dosen, dari mahasiswanya terlindungi. Karena aplikasinya kita sendiri yang punya, kita yang bikin sendiri. Nah, sehingga orang nggak tahu apa kode-kodenya, nggak ngerti orang gitu. Jadi kita punya sendiri. Nah, jadi begitu juga dengan Departemen Agama tadi, dia bikin sendiri, si doktor ini, dia kan bikin sendiri tuh. Nah, jadi semuanya yang masuk ke sana adalah guru-guru yang mau dinaikkan atau ditingkatkan kompetensinya dengan pelatihan-pelatihan tadi gitu loh. Nah, sehingga bisa mengurangi efisiensinya ya, dihitung dari keuangan itu bisa mengurangi 75% dari keluarnya uang. Jadi kalau uang harus dikeluarkan misalnya 1M, ini hanya dengan menggunakan aplikasi tersebut hanya mengeluarkan uang cuma 25%, 250 juta gitu misalnya. Jadi kan jauh sekali efisiensinya gitu loh. Nah, itu sudah punya sekarang dengan teknologi. Makanya sekarang ini dengan teknologi pembelajaran ini, dengan teknologi pendidikan ini,
semua departemen itu sudah menggunakan ini. Artinya mereka udah bikin masing-masing. Misalnya yang kemarin itu ya kebetulan saya nguji dokter-dokter itu gitu loh. Jadi akhirnya saya tahu ini dari departemen mana ini. Jadi ada yang tentang pelatihan di LAN. Anda tahu nggak LAN? Itu kan untuk pegawai negeri ya. Itu tuh mereka sudah punya. Nah, terus Departemen Agama sudah punya, apalagi Kemendikbud tuh banyak sekali punya. Jadi artinya cost itu bisa ditekan. Jadi lebih lebih efisien gitu dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang dibikin oleh orang teknologi pendidikan. Makanya saya mengatakan juga kita tidak jauh lagi ketinggalan dibandingkan dengan negara-negara maju. Karena kita sudah banyak menghasilkan dokter-dokter dalam teknologi pendidikan atau profesornya juga dalam teknologi pendidikan, sehingga produk-produk yang bisa menjangkau manusia sampai ke ujung-ujung itu sudah bisa. Jadi artinya masalah-masalah pendidikan yang kita hadapi itu tidak seperti dulu lagi banyaknya. Sekarang sudah bisa bergeser, sudah mulai banyak solusi-solusi untuk itu. Nah, itu dari teknologi pendidikan. Makanya memang benar tadi yang Anda bilang, dengan adanya teknologi itu memudahkan. Memang sudah memudahkan pemerintah sekarang dalam hal meningkatkan, kalau untuk guru meningkatkan kompetensi guru. Kalau untuk siswa meningkatkan hasil belajar siswa. Tapi jangan dibandingkan dengan masa pandemi ini. Pandemi ini adalah masa memang emergensi ya. Masa yang darurat kita. Kita dalam keadaan masa darurat ini dengan pandemi ini. Makanya terasa memang tidak efektif banget, apalagi yang namanya pendidikan agama Islam. Wah, hancur deh pendidikan agama Islam dengan bertatap muka seperti ini untuk 100% pertemuan, coba bayangkan. Jadi kayaknya memang ya itulah, tapi ya bagaimanapun kita kita terima karena kondisinya seperti ini. Jadi yang penting sekarang untuk orang tua yang memiliki punya anak di TK, punya anak di SD gitu loh. Itu sulitnya membagi waktu bagi orang tua ya mendampingi si anak tadi gitu. Iyalah kalau orang tuanya nggak kerja. Kalau kerja, dia kan juga harus berzoom-zooman seperti ini juga di kantornya gitu loh. Sementara dia mendidik anaknya juga kan jadi memang orang tua kepusingan benar. Nah, tapi ya memang itulah keadaan kita sekarang. Jadi memang dalam masa pandemi kita tidak bisa mengatakan ini terasa manfaatnya bagus banget, nggak bisa karena ini emergency. Jadi minimum, jadi artinya kalau bagi pendidikan ya minimum kita bisa belajar ya alhamdulillah gitu daripada nggak belajar sama sekali kan gitu jatuhnya gitu. Tapi artinya secara psikologis tidak terjadi ikatan antara guru dengan siswa. Nah, apalagi guru agama yang harus mengajarkan behavior perilaku yang baik itu seperti ini loh, yang jelek itu seperti ini. Nah, itu kan tidak bisa sepenuhnya diberikan kepada. Walaupun memang ada video-video yang dipakai oleh guru-guru, kalau yang jelek itu begini, kalau yang bagus itu begini, bisa diberikan gitu loh. Tapi kan sebenarnya sentuhan-sentuhan yang diberikan oleh guru di dalam kelas itu kan tidak terjadi di dalam berzoom-zooman ini gitu. Nah, dan juga siswa kan nggak bisa konsentrasi juga selama itu gitu. Nah, itulah kendala-kendala yang dihadapi. Tapi ya at least ada, tersampaikan ada, tapi penerimaan mungkin berapa persen gitu lah. Tidak bisa full gitu. Nah, itu kejadian yang kita alami sekarang ini gitu lah. Oke. Nah, kira-kira itu tadi informasi tambahan-tambahan informasi dari pemakalah tadi yang saya tambahkan, itu yang saya lihat tadi. Kalau masih ada lagi pertanyaan silakan. Bu, izin Bu. Ya, silakan. Ya Bu, tadi kan bilang dalam menghadapi kondisi ini sebagai emergensi ya Bu ya. Nah, kalau kita lihat ke depan, apakah emergensi ini bisa diterapkan secara terus-menerus Bu dalam kondisi ini gitu? Apa yang tadi kan disebutkan bahwa
dalam mata kuliah pendidikan agama kan harus tatap muka yang lebih efisien kan Bu, berkualitas. Saya juga berpandangan bahwa emergensi itu emang perlu gitu. Yang ada gak kekhawatiran kita sebagai pendidik itu bahwa nanti akan terjadi kekurangan gradasi moral atau etika seperti itu apa gimana ya Bu? Terus selama ini memang sih kelihatannya dari sistem pembelajaran ini ya terutama gitu kan, terutama keponakan saya itu kadang-kadang dia males apa segala macam. Caranya untuk meningkatkan dalam situasi ini seperti apa Bu gitu? Ya, oke, bagus ya pertanyaannya Muhammad Ilyas ya. Ya, memang di sini memang harus guru nggak bisa berjalan sendiri dalam hal ini. Memang harus ada koordinasi yang kuat lah antara guru dengan siswa, dengan orang tua gitu loh. Jadi memang, tapi kadang-kadang ya itu seperti yang kita lihat sekarang, orang tua juga mengeluh kan, banyak keluhan sekarang orang tua. Aduh, kok susah banget sih ngajarin anak nih, gimana nih? Pengen tatap muka karena memang itu tadi. Jadi sudah nggak sanggup juga kadang-kadang orang tuanya mengatasi itu. Nah, makanya di sini mungkin diperlukan lagi pertemuan-pertemuan orang tua dengan guru, bagaimana sih caranya menghadapi anak-anak dalam masa pandemi ini, bantuan apa sih yang diperlukan oleh guru supaya orang tua bagaimana harusnya seperti itu. Jadi harus ada sebenarnya koordinasi. Jadi guru itu tidak bisa hanya kalau dilihat gini ya, harus ada pertemuan kayak gini nih dengan Zoom ini antara guru dengan orang tua. Nah, nanti guru minta kepada orang apa sih masalah yang ada di rumah gitu. Kemudian guru juga melihat apa sih masalah yang ada di sekolah dengan cara pembelajaran seperti ini. Apa saja, nanti dicari solusinya bareng-bareng. Nah, itu salah satu solusi gitu Pak. Jadi memang mungkin tidak bisa tercapai 100% ya tujuan kita, tapi at least lebih baik daripada pakai WA, tapi mendingan kita kayak gini nih, diadakan meeting gitu loh antara orang tua dengan guru. Nah, terus di list apa masalah yang ada di rumah dengan pembelajaran seperti ini. Kemudian dari guru, apalagi keluhan guru dengan pembelajaran seperti ini. Jadi sama-sama dicarikan solusinya. Itu kalau saya melihat Pak. Jadi nggak bisa jalan sendiri-sendiri. Anak dengan orang tuanya yang sudah gusar melihat. Biasanya kalau orang tua kan ngajarin anak di rumah kan terpancing emosi kan. Jadi bagaimana? Jadi apalagi guru juga di sekolah dengan pakai Zoom begini, dia juga tidak bisa mengontrol bagaimana kelakuan anak-anaknya di rumah gitu. Nah, itu makanya perlu. Jadi jangan terputus komunikasi antara orang tua dengan guru. Apalagi yang kita perbuat nih untuk anak-anak kita supaya bisa konsentrasi belajar misalnya gitu ya. Apa gitu. Nah, ada juga yang saya lihat guru mendatangin anak muridnya. Nah, ada juga. Jadi guru datang, dikumpulin 7 orang murid yang berdekatan rumahnya, diajarin di situ gitu ya, atau berkumpul di rumah seorang muridnya, dan yang datang murid yang lain 7 orang saja, nggak boleh lebih karena ini pakai podcast ya. Nah, itu juga satu solusi saya lihat itu. Artinya di situ guru bisa memberikan kalau tatap muka kan bisa memberikan pembelajaran tentang agama, tentang nilai-nilai, tentang segala macam bisa di situ. Jadi itu mohon maaf Bu, kalau di TK ada itu namanya home visit Bu. Ya, home visit ya. Di TK ada home visit. Ya, ada home visit Bu. Ya, nah itu salah satu aktivitas mengatasi kendala tadi Pak Ilyas. Itu salah satunya gitu. Jadi sekarang kita harus pintar-pintar, orang tua dengan guru itu harus pintar-pintar mencari bagaimana nih supaya tidak terlalu jelek banget gitu loh. Nah, jadi diatasi dengan seperti itu. Itu yang saya lihat sekarang ini ada usaha guru mendatangi rumah. Nah, itu bagus sekali. Mungkin itu juga bisa jadi atas persetujuan antara
rapat guru dengan rapat orang tua. Itu seperti itu. Jadi mudah-mudahan, makanya sekarang kan kita sudah mau mengakhiri, kan pandemi ini kan. Makanya muncul sekarang. Amin, amin. Ya, amin, mudah-mudahan ya. Makanya sekarang muncul hasil-hasil penelitian atau buku-buku baru, apa yang akan kita kerjakan setelah pandemi ini. Pembelajaran seperti apa yang cocok untuk anak-anak kita, gitu loh. Itu yang lagi dicari sekarang. Itu lagi ngetren banget tuh buku-buku tentang itu. Saya, wah bagus-bagus nih gitu. Jadi itu dia. Jadi buku-buku yang terbitan Agustus 2021 itu udah laris, itu udah langsung laris dibeli itu. Karena memang isinya itu mengatasi pembelajaran setelah pandemi. Bagus-bagus itu isinya. Jadi dia mau bagaimana model pembelajaran harus diberikan kepada siswa supaya lebih menarik, macam-macam. Yang saya udah baca bukunya, wah bagus-bagus. Dan itu per negara, bukan Indonesia saja gitu. Jadi artinya bagaimana Singapura menghadapi setelah pandemi ini, terus bagaimana Brazil menghadapi setelah pandemi ini gitu. Jadi itu hasil penelitian apa yang akan mereka lakukan setelah pandemi ini berakhir. Model pembelajaran mana yang cocok untuk anak-anak mereka gitu. Itu sudah dilakukan penelitian dan mereka sudah melaporkan. Insyaallah. Itu ada 6 negara tuh saya lihat tuh. Jadi Meksiko, Brazil, Amerika gitu loh. Singapura, apalagi kemarin yang saya lihat tuh ada 6 negara yang melakukan dan itu dibikinkan bukunya hasilnya itu yang bagus sekali. Nah itu kalau yang seperti itu nanti ya itu bisa kalau Anda mau beli bukunya silakan ada di apa namanya di internet ada. Nah silakan dilihat atau mau beli silakan. Memang harganya karena buku baru memang harganya mahal ya. Satu harganya 865 gitu. Jadi memang harganya di atas 50 US dollar ya. Memang begitu kalau buku-buku bagus memang mahal. Tapi katanya ada cuplikannya ada. Review-nya ada buku itu di Google. Tidak dikunci sama dia, bisa dilihat lah. Sedikit bisa ngintip lah walaupun nggak bisa semua gitu ya. Substansinya. Ya, substansinya ada. Nah, jadi seperti itu artinya sudah siap gitu loh. Negara itu sudah siap menghadapi setelah pandemi ini pembelajaran seperti apa sih yang harus diberikan kepada anak-anak. Itu sudah siap mereka. Itu hasil penelitian. Bukan teori-teori lagi sudah. Karena selama pandemi ini mereka meneliti apa sih yang terjadi di apa misalnya di SD apa yang terjadi gitu loh. Nah, itu diteliti gitu. Nah, kemudian di SMP apa yang terjadi? Kemudian dengan persoalan ini apa yang harus dilakukan gitu loh. Nah, itu yang keluar sekarang bukunya. Makanya bukunya itu The Implementation of Learning in 21st Century After Pandemic. Itu bukunya. Jadi emang bagus-bagus bukunya. Ada beberapa buku yang muncul. Ya, itu jadi artinya sudah siap mereka menghadapi setelah pandemi ini. Nah, sekarang pertanyaannya, Indonesia siap nggak? Itu belum tahu, belum ketemu, belum ada tuh penelitiannya belum muncul. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah muncul. Jadi seperti itu. Jadi memang kita harus mempersiapkannya gitu. Nggak bisa ya begini aja, nggak bisa begitu. Nah, disitulah diperlukan apa namanya inovasi-inovasi baru. Makanya kita kembali lagi ke pengertian teknologi pembelajaran. Teknologi pembelajaran itu apa sih? Nah, itu kan pengertiannya adalah teori dan praktek, gitu kan? Nah, teori dan praktek dalam hal mendesain, mengembangkan, ya kan? Nah, pengembangan loh ini, pengembangan itu aplikasi loh itu, jangan macam-macam itu. Jadi pengembangan, kemudian pemanfaatan itu apa? Media. Apa ini? Nah, ini media ini nih, Zoom ini misalnya atau portal gitu kan. Kemudian pengelolaan, kemudian semuanya itu dikelola, dimanage supaya jangan cepat hancur, di-maintain gitu kan gitu. Nah,
kemudian dievaluasi. Itu dia teknologi pembelajaran. Itu apa? Itu semuanya sumber belajar untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan pembelajaran itu sendiri, untuk meningkatkan hasil pembelajaran kepada siswa-siswa itu. Itu gunanya. Itulah pengertian teknologi pembelajaran. Jadi teori itu didapat dari mana? Dari penelitian kan. Maka penelitian itu kan terus sehingga maka prakteknya atau desainnya atau pengembangnya akan baru terus. Itulah makanya teknologi pembelajaran itu berubah terus definisinya sesuai dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Dia tidak akan ketinggalan dengan teknologi karena dia dasarnya adalah teori dan praktek. Coba didapatkan teori dari hasil penelitian kemudian dipraktekkan, dalam praktek itu diteliti lagi, muncul lagi teori baru gitu loh. Jadi tidak akan pernah yang namanya teorinya itu out of date, nggak pernah. Pasti up to date dia gitu. Karena memang landasannya itu teori dan praktek gitu. Jadi itu makanya itu kalau di dunia internasional apa namanya teknologi pembelajaran atau teknologi pendidikan ini punya asosiasi namanya AECT. Makanya tadi itu yang ditayangkan oleh Santiago tadi ya, itu ya. Jadi ada di situ AECT. AECT itu adalah Association of Educational Communication and Technology. Gitu. Kita punya asosiasinya gitu loh. Itu di dunia internasional ya. Di Indonesia sendiri punya asosiasi teknologi pendidikan ada. Nah, di situ dia punya jurnal itulah hasil inovasi penelitian teknologi pendidikan yang baru dimunculkan di situ gitu. Dan itu kita sering mengikuti, ada konferensi internasionalnya gitu, ada konferensi nasionalnya. Itu orang teknologi pendidikan itu. Karena teknologi pendidikan itu sudah bisa sekarang itu karena perkembangan dari teknologi pendidikan. Semula dia itu hanya sebagai alat bantu dalam belajar supaya siswa itu mengatasi masalah siswa dalam belajar, kan sekarang sudah berubah sesuai dengan perkembangan teknologi. Makanya akhirnya muncul dengan tahun 1994 itu muncul bahwa teknologi pembelajaran itu adalah mencari solusi untuk masalah-masalah pembelajaran atau masalah-masalah pendidikan kan itu. Makanya muncul definisi baru itu yaitu teori dan praktek dalam mendesain, mengembangkan itu dia. Itu definisi teknologi pendidikan tahun 1994. Nah, yang teori dan praktek itu. Dan itu masih berjalan sampai sekarang. Walaupun ada pengembangannya di tahun 2004 ada lagi definisi baru muncul karena perkembangan teknologi baru muncul lagi tahun 2008 gitu loh. Muncul lagi tahun 2018. Itu ada semua. Jadi baru terus definisinya teknologi pendidikan maupun teknologi pembelajaran itu juga. Tapi intinya adalah untuk mengatasi masalah belajar dan masalah pendidikan. Nah, sesuai dengan perkembangan teknologi yang baru. Gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Makanya tadi saya informasikan juga bahwa dengan sudah banyaknya yang dihasilkan dokter-dokter dalam teknologi pembelajaran atau teknologi pendidikan, dan dengan sudah banyaknya juga dokter itu berasal dari departemen-departemen yang ada di Indonesia, maka dia akhirnya mengatasi masalah-masalah yang ada di departemen mereka masing-masing. Departemen keuangan juga sudah punya, gitu. Departemen pendidikan apalagi, departemen agama sudah punya juga. Jadi sudah punya gitu. Jadi artinya udah, jadi kita sudah nggak terlalu gampang lah gitu. dalam apa mengatasi masalah-masalah pendidikan itu sudah ada jalan keluarnya. Makanya makanya dalam pembelajaran ini, dalam mata kuliah ini, mahasiswa, bagi saya dulu itu saya wajibkan untuk berkunjung ke Pustekom itu supaya Anda paham apa sih gitu. Oh ternyata kita udah punya ini ya, punya ini. Anda nggak akan tahu karena Anda berada di pusat. Tapi orang yang berada di daerah terpencil merasakan sekali manfaatnya. Oh ini teknologi pembelajaran ya, padahal saya sudah menjadi anggotanya, sudah begini ya. Dia nggak tahu kalau itu teknologi pembelajaran. Dan itu pemerintah yang punya gitu.
Nah, sekarang yang inovatif, yang inovasi yang langsung yang ada sekarang dari teknologi pembelajaran itu nanti di pertemuan kita yang terakhir. Namanya belajar dari rumah. Apa inovasi metodologi inovasi seperti apa? Metodologinya itu ada di pertemuan Anda nanti terakhir. Itu yang saya masukkan di situ. Jadi sudah ada. Jadi jangan khawatir, ada, nanti kita akan belajar. Oke? Masih ada lagi? Kalau nggak ada, saya kira cukup ya. Sudah azan. Jadi siapa yang puasa silakan berbuka puasa. Oke. Saya kira cukup ya. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Mudah-mudahan sehat ya, minggu depan ya ketemu lagi. Amin ya Allah. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf batin ya. Ya Bu. Bu.